Di zaman yang serba instan dan segalanya serba buru-buru, tergesa-gesa dan semua harus serba cepat, maka seseorang yang lambat atau dipandang begitu lamban akan diolok-olok dan dihina. Bahkan disepelekan atau diremehkan, dianggap tidak produktif karena geraknya yang lama. Karena terlalu perlahan dan tidak imbang dengan segala kecepatan yang serba tinggi belakangan ini, entah mengejar target atau untuk orang sakit kepingin cepat-cepat sembuh. Bukankah perkataannya get well soon, semoga lekas sembuh? Padahal proses penyembuhan perlu waktu, perlu kesabaran dan ketelatenan. Ketergesaan adalah satu hal yang kita anggap sebuah kemajuan. Orang makin cepat itu makin baik, tetapi makin lambat dia makin mundur dan makin buruk. Padahal sebenarnya lambat atau cepat dua-duanya ada baiknya. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa semakin kita kepingin semuanya serba cepat, sesungguhnya kita sedang menuju kepada sesuatu yang sesat. Kenapa saya katakan demikian? Segala yang serba cepat, misalnya uang cepat mau dapat uang, kita bisa menghalalkan segala cara, lalu demi mendapatkan uang yang cepat, kita berantas segala macam penghalang dan kita halalkan segala cara, akhirnya kita tersesat dan menyesatkan orang. Orang yang maunya serba cepat adalah orang yang mentuhankan waktu dalam hidupnya, menjadikan waktu itu sebagai Tuhan yang mengejar dan dikejar. Seolah-olah waktu adalah segalanya, harus diutamakan. Dan kita sering mengatakan waktu bisa menyembuhkan, padahal bukan waktulah yang menyembuhkan. Waktu hanya sarana yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Dan karena itu kita perlu belajar lagi hikmat yang daripada Tuhan. Tahukah apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu maunya serba cepat? Satu kata adalah pikiran yang cupet, yang sempit. Makin cepat seseorang, maka sebenarnya dia makin maunya serba cepat. Dan akhirnya karena demi cepat, langsung dia ambil jalan pintas. Dan akhirnya malah apa yang Tuhan inginkan dia alami itu diberantas hanya karena pikiran cepat yang mau serba cepat. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian. Pertama dari kitab Amsal, kitab yang penuh wejangan hikmat, pasal 19 ayat yang kedua dan 21 ayat 5. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Lalu pasal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Dan Yesaya 30 ayat 15 sampai 18, nasihat Tuhan buat orang Israel yang semua mau serba cepat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat yang hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kitab Amsal yang penuh dengan wejangan hikmat mau memberitahu kepada kita dampak dari orang yang selalu maunya serba cepat atau yang selalu mau tergesa-gesa. Dia akan salah langkah. Ini dibandingkan dengan orang yang berpengetahuan tetapi kerajinannya itu tidak baik, atau kerajinannya itu tidak diimbangi dengan pengetahuannya. Pengetahuan di sini digunakan sebuah kata, yaitu sebuah kedalaman berpikir, keluasan berpikir, bicara tentang pengertian yang dalam. Tanpa pengertian yang dalam, pikiran yang luas, maka orang akan selalu tergesa-gesa dan salah langkah, nggak pikir panjang lagi.
Kerajinan pun akhirnya tidak baik karena dilakukan tidak dengan pikir panjang, pikir luas, hanya dangkal dan sempit. Itu yang dikatakan orang cupet. Lalu Amsal 21 ayat 5 tadi dikatakan orang rajin semata-mata rancangannya mendatangkan kelimpahan, tapi yang tergesa-gesa hanya akan alami kekurangan. Kalau pasal 19 ayat 2 tadi dikatakan orang yang tergesa-gesa salah langkah, kali ini diingatkan orang yang tergesa-gesa hanya akan alami kekurangan. Kita seringkali berpikir makin cepat, makin baik, makin banyak yang kita akan dapatkan, hasilnya akan besar, upahnya akan tinggi. Padahal belum tentu. Ketika kita makin tergesa-gesa dan melakukan sembarangan, apakah kualitas yang dihasilkan baik? Belum tentu. Yang terjadi malah bisa jadi bukan kelimpahan yang kita dapat, tapi kekurangan. Dan kedua ayat ini diimbangi lagi dengan apa yang Tuhan katakan kepada orang Israel yang semua mau serba cepat, mau sesegera mungkin selesai masalah mereka. Tuhan ingatkan, dengan bertobat, tinggal diam, kamu akan selamat. Tinggal tenang dan percaya, kamu akan kuat. Tuhan memberikan tips justru bukan untuk supaya seseorang berpikiran sempit, cupet yang maunya serba cepat. Seperti yang ditegurkan kepada orang Israel itu. Mereka mau naik kuda lari cepat, mau naik kuda tangkas, dan mau sesegera mungkin mengatasi ancaman-ancaman hidup mereka. Padahal Tuhan justru mau menunjukkan kasih-Nya dengan perlahan. Dikatakan sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak tunjukkan kasih kepada kamu. Berarti bukan sesuatu yang sesegera mungkin Tuhan lakukan, tetapi Tuhan justru menguji kesabaran orang Israel untuk menantikan kasih Tuhan. Bukan dengan cara mereka yang mereka anggap tangkas atau mereka anggap itu sesuatu yang cepat makin baik. Bukan. Tapi Tuhan adalah justru hendak menunjukkan kasih-Nya secara perlahan namun pasti. Ini sebenarnya pesan dari sabda Tuhan hari ini. Orang yang cupet maunya serba cepat, maunya cepat-cepat, akhirnya malah tersesat. Tetapi orang yang berakal luas, yang punya pengertian yang dalam, maka jalannya akan hati-hati seperti yang Tuhan katakan dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatanmu. Engkau akan diselamatkan justru bila engkau secara perlahan, sepenuh hati, berhati-hati berjalan. Perlahan tapi pasti, maka dikatakan Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita belajar pesan sabda Tuhan hari ini. Tuntutan untuk serba cepat sangat tinggi di sekitar kita. Tapi ingat, Tuhan mau langkah kita diperlambat. Bukan untuk menjadi lelet atau tidak jalan. Tapi Tuhan mau kita berjalan perlahan tapi pasti. Jalan hati-hati, bukan berlari cepat-cepat, sepenuh hati. Perlahan tapi pasti, bersama dengan Tuhan selalu di hati. Ini yang menyebabkan langkah kita itu justru akan menjadi sesuatu yang berkualitas. Bukan mau cepat, bukan sesegera mungkin, tetapi sedalam mungkin percaya kita kepada Tuhan yang kita tumbuhkan. Karena Dia selalu menanti-nantikan saatnya yang tepat untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mau bangkit menyayangi kita. Pegang ini sebagai kepastian untuk kita berjalan perlahan tapi pasti. Ayo, melangkah lagi, buka pikiran selebar-lebarnya, jangan cupet. Supaya kita dengan berakal luas, berjalan hati-hati, sepenuh hati, perlahan tapi pasti bersama dengan Tuhan yang sepenuh hati mau mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, ayo kita berjalan lagi bersama dengan Dia. Amin.